Halo, selamat datang kembali ke channel Bapak Roblox Indonesia. Kembali lagi kita bermain Roblox dengan tema Fish It, ya, tema memancing, game virtual emulator memancing. Oke, sebelum kita masuk ke gamenya kita, alangkah lebih baiknya kita berbelasungkawa ya untuk driver ojek online Avan yang terlibat kekerasan dari pihak kepolisian sehingga meninggal dunia ya ketika bekerja mengantar orderan. Nah, ini menjadi pukulan besar ya bagi kita masyarakat Indonesia bahwa ketidakadilan itu benar adanya. Oke, itu aja, jangan terlalu politik. Pokoknya ya kita berduka cita ya. Apalagi buat adik-adik semua yang mungkin usianya sekarang di antara 10 sampai 20 tahun. Nah, ini masa-masa kalian sebenarnya, ini masa dimana negara itu tergantung pada kalian. Dampaknya besar kepada kalian karena dengan adanya apa ya, peraturan-peraturan dan regulasi saat ini itu berpengaruh banget untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, dan itu masa-masanya kalian. Nah, itu aja ya buat adik-adik semua, tetap semangat, tetap juga ya mengucap syukur lah sampai saat ini ya, masih baik-baik aja semuanya. Nggak baik-baik juga sih untuk negara, tapi maksudnya kalian tidak di posisi almarhum ya, tidak di posisi almarhum ya. Untuk kita doain juga untuk seluruh keluarga Avan yang ditinggalkan, semoga terus kuat-kuat selalu. Oke, itu aja. Jadi kali ini kita ngebahas soal Enchantstone dan review Ares Road. Nah, kebetulan kemarin aku udah farming, aku dapat sekitar 4M ya. Walau sebenarnya aku farming itu tujuannya mencari kraken, tapi selama berapa hari nggak dapat krakennya. Ya, aku sedih juga, dan aku tengok chat-chat di videoku sebelumnya, banyak yang bilang, bang, nggak dapat pun bang, nggak bisa pun bang, kayaknya scam ya gitu. Tapi ada aja beberapa yang bilang, bang, setelah aku beli angler 30 menit narik krakennya, bang, setelah aku pakai angler sejam aja narik krakennya gitu. Jadi ada yang berhasil, ada yang enggak. Ya kembali lagi seperti yang aku bilang, peruntungan. Setiap akun itu beda-beda peruntungannya. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena tahu nggak sih kalian, kalau misi Lost Island itu yang di bawah itu untuk mencari secret itu nggak semua akun dapat. Jadi hanya ada beberapa akun hanya perlu cari rare, 300 rare, ikan mitos, sama duit 1M, 3 misi doang. Tapi beberapa akun yang tidak beruntung itu ada ikan rahasia. Jadi kembali lagi sebenarnya ke akun peruntungannya. Jadi ada untung-untungannya. Makanya seperti aku bilang tadi, ada akun A, B, C, D. Kalau yang A-nya nih misalnya untuk dapat ikan rahasia itu 100.000 ikan atau 200.000 ikan dulu dia mancing di Lost Island itu, dipotong Sisyphus, dan 200 ikan baru dapat kraken. Ada juga yang 50.000 doang, ada juga yang 20.000 doang. Nah, kenapa aku menganjurkan kalian pakai Angler Road? Karena mempersempit peruntungan kalian. Jadi aturannya, kalau kalian pakai Astral itu misalnya 100.000, misalnya si A kalian nih, kalian pakai Astral itu 100.000 ikan dulu baru narik itu kraken. Kalau kalian pakai Angler, otomatis persentase keberuntungan kalian makin gede, yang artinya yang aturan dia 100.000, kalian hanya perlu mengumpulkan 70.000 ikan kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang, aku mancing bang udah 2 hari nih berturut-turut tetap gak dapat gitu, ya mungkin peruntungan kalian tuh jauh gitu, untuk mendapatkan ikan itu jauh gitu. Mungkin kalian ya di angka berapa ribu ikan gitu, berapa puluh ribu ikan tuh baru bisa narik itu kraken gitu. Itu menurutku, dan itu kan pendapatku, karena kan aku bukan developer. Tapi dari beberapa informasi kemarin itu, ada juga yang beberapa dapat gitu pakai Angler Root. Jangan kan dapat giant squid, dia dapat langsung kraken gitu. Kayak, oh ternyata berhasil memang benar gitu. Dan sebenarnya kembali aku bilang ke spot itu kan banyak youtuber bilang spot itu dekat billboard itu, atau dekat batu kecil dekat patung Sisyphus itu. Banyak orang kan niru di situ, tapi aku bilang aku dapetnya di belakang patung. Jadi sebenarnya nggak patokan di arah mana. Kembali ke peruntungan masing-masing sebenarnya, peruntungan akunnya masing-masing. Jadi kalau dibilang sekeliling patung Sisyphus itu sebenarnya kalian bisa dapat. Jadi tergantung di mana kalian misalnya untungnya di mana gitu. Dan aku kembali lagi, aku kayak merasa kayaknya semua spot sama aja. Cuman kembali lagi, setiap akun tuh peruntungannya beda-beda. Jadi misalnya ada akun A, B, C, D,
Yang A itu mungkin harus 100.000 ikan dulu baru bisa dapat ikan secret. Yang ini 50.000 ikan, ini 20.000 ikan. Nah, tapi tergantung lagi. Karena ada yang kayak gini. Dalam satu hari dia bisa dapat orca, dapat kraken. Nah, itu teman kamu, apa? Ya itulah, pokoknya ketemu ada orang seperti itu, dia dapat kraken sama orca. Orca yang Fisherman Island ya, di situ dapat kayak sebenarnya kan nggak masuk akal sebenarnya, tapi ya kayak gitu, peruntungan akun itu beda-beda. Makanya ini akun oke banget, ini game oke banget. Jadi kalian tuh nggak pay to win, jadi kalian nggak harus beli robux banyak-banyak untuk berhasil nangkap ikan secret, tapi enggak. Jadi setiap akun-akun tuh udah ditentuin sama developer gitu. Jadi ya kalau ya nikmatin aja lah ya, nikmatin lah susahnya. Karena kalau mudah pasti ini game nggak seru. Karena itu susah, makanya seru. Nah itu tuh. Lalu sebelum kita bahas ini, kita bahas Enchanted sama review Ares ini, Enchanted sama review Ares Road. Aku mau promosiin dulu, karena kemarin kan aku belum bisa streaming. Aku udah tes streaming, mungkin ada beberapa yang nonton streaming aku kemarin, ternyata nge-lag parah. Dan aku disitu aku mikir, oh kalau aku mau streaming aku harus beli PC, beli mikrofon juga untuk bisa interaksi kita. Terus aku juga mau beli beberapa komponen lah yang mendukung, kayak keyboard segala macam lah ya, atau headphone itu perlu banget. Nah tapi itu kan costnya nambah ya, biayanya banyak. Sedangkan ini kan YouTube kan saat ini kan ya masih berjalan mula-mula lah, awal-awal. Pemasukan juga nggak make sense ya. Kita namanya ya rakyat ya, kita rakyat yang miskin gitu. Nah jadi kayak belum oke. Jadi aku mikir kalau kita sudah mencapai 2000 subscriber, jadi kita buat grup dulu nih, kita buat grup ini gunanya untuk apa? Grup WA ya, gunanya grup itu apa? Ini grupnya untuk mabar ya, grupnya ini nih screenshot nih, barcode. Oke. Nah gunanya grup ini untuk mabar. Jadi setiap satu minggu sekali itu kita bakal mabar. Jadi di situ dikumpulin semua teman-teman yang pengen mabar. Jadi entah mungkin ada beberapa orang yang udah familiar di manjat gunung atau jadi porter. Kalau tengok kan ada berapa tuh yang short potongan. Nah itu kita bisa tuh buat grup tuh. Jadi kayak jam 7 malam hari Senin kita mabar ya, kita naik gunung, Gunung Sinabung misalnya, naik Gunung Sinabung, porter ABC, jadi gitu tuh, seru tuh jadinya. Jadi itu mulainya dari jam 7 malam. Jadi setiap hari itu setiap minggu itu hanya kita 5 kali beracara. Nah, dalam satu hari grup itu hanya aktif jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Biar apa? Biar nggak terganggu teman-teman yang lagi sekolah, teman-teman yang lagi kerja, jadi nggak terganggu. Jadi bisa ngumpul semua di jam 7 malam, selesai semua mandi, pulang kerja, pulang sekolah, di situ kita have fun gitu ya. Jadi hanya 5 hari, ya pilih aja. Misalnya Senin Selasa itu padat, Senin Selasa kita libur. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita manjat gunung atau apa. Ya hanya butuh waktu 1 jam 2 jam mabar lah, 1 jam 2 jam mabar. Jadi kayak rame gitu, kayak Bang Winda gitu, keren banget ya. Nah itu tuh. Tapi kalau misalnya grup ini udah penuh atau misalnya subscriber sudah 2000, kita bakal tutup grup. Jadi grup itu hanya orang-orang VIP doang. Jadi bakal aku kasih giveaway per minggu, itu ada giveaway-nya, tapi giveaway bersyarat. Contohnya nanti untuk video aku bakal ngonten setiap hari. Jadi setiap 1 minggu 7 hari aku bakal ngonten 7 kali. Yang bisa komen first itu di dalam grup, yang kita hitung dalam grup doang ya. Dalam grup itu misalnya dia bisa first comment itu 3 kali aja. 3 kali kita berikan giveaway bentuk GoPay atau OVO. Tapi bukan robux, kita bentuk GoPay atau OVO kita kasih gitu. Jadi setiap minggu kita adakan. Kalau sudah 2000 subscriber, grup kita tutup, baru kita buka Discord itu baru kita rame-ramean gitu tuh. Nah itu aja ya, balik lagi kita ke Enchanted dan review Ares ya. Kita langsung aja ke video kita, so check it draw. Oke, langsung saja kita bermain Roblox, kita bermain Fish In. Dan ini teman-teman ya, kemarin ada yang add kemarin, cuman aku gini ya, banyak yang add, cuman aku nggak bisa apa, belum bisa, koneksiku belum bagus. Jadi kemarin itu aku bisa online itu karena gini, aku tinggalin aja HP ku di bawah, karena di bawah itu ada jaringan. Kalau aku kan di atas ya, di atas itu kayak padat bangunan. Ini kita terima dulu ya, Akso, Ryota, Raisya,
Nah nih buat teman-teman nih yang ini bukan di level 100 ke atas ya, yang level 100 ke bawah. Nanti kita masuk aja ke grupnya nih linknya. Ntar aku buat di deskripsi juga linknya. Kalian masuk aja ke grup, ntar kalian ngomong, ntar aku bagi-bagikan. Pokoknya aku bagi-bagikan ya mungkin di 200.000 lah, 200.000, 200.000 ini juga nggak sih? Oh mungkin kamu kenal. Nah jadi di sekitar 200.000 ya, 200.000 pemain, 200.000 pemain, 200, nanti sekitar 200.000 ikan, 200.000 koin baru kalian bisa beli root ya. Jadi aku bantu yang baru-baru nih, yang betul-betul biar nggak apa ya, nggak capek banget, karena yang awal-awal itu biasanya capek, kayak butuh waktu berapa lama gitu. Nah sama kalau mau enchant stone ntar aku kasih, nanti join aja ke grup ngomong, nanti kita sama-sama online baru aku kasih gitu aja. Oke bro. Nah oke kita lanjut aja, kita main visitnya mana? Fish it, 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 fish it. Aduh, sorry lagi pusing nih. Ini lagi pusing soalnya, jadi kepala aku pecah banget nih. Lagi ada sedikit apa lah ya, kerjaan yang membuat kita pusing. Kita lanjut aja, langsung aja ya. Jadi aku mau review enchant stone. Banyak ada yang nanya, bang, itu enchant stone kan ada yang shiny ya? Bukan shiny deh. Yang kalau kalian pakai beli robok itu ada dua tuh. Yang enchant stone yang biasa sama enchant stone. Nih aku udah ada mikrofon nih, ntar kita ngomong-ngomong nanti kamu jadi gunung anjay. Nah ini ya, agak berat, dan aku sadari ya ini laptopnya kayaknya berat banget kalau main Roblox, tapi nggak apa lah, masih bisa kok, masih bisa jalan. Nanti kalau misalnya ada rezeki ya kita upgrade lah, kita upgrade ya. Ini nih ada yang nanya, bang itu bang, nih ada batu pesona super, ada batu penyihir ya, ada yang nanya di komen, bang bedanya ini sama ini apa? Sebenarnya nggak ada bedanya, sama aja, cuman ini ya, batu pesona super ini dia lebih premium kenapa? Mending kalau aku bilang ya, ngapain kalian beli batu pesona super ini? Robux nih kalau bisa untuk adik-adik semua atau teman-teman janganlah beli Robux. Maksudnya kalian tuh kalau dapat tuh instan tanpa perjuangan, kalian tuh lebih anggap remeh. Mending kalian dapat perjuangan, karena ini bisa kalian dapat. Dan ini ya batu pesona super ya, ini nggak ada buff khusus yang nggak dapat, yang nggak ada dimiliki ini, enggak. Ini ya, apa yang didapat batu pesona super buffnya itu sama aja dengan batu penyihir, dan batu penyihir ini bisa kalian cari. Kalau kalian minta juga bisa aku kasih, taruh aku kasih ya, masuk join aja ke grup, nanti kita ngomong di sana. Tapi ingat, aktifnya dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nah, ntar aku bagi-bagi dari situ. Aku juga ngumpulin udah banyak kok. Nah, jadi aku jelasin dulu. Batu pesona super, bang, kalau aku beli batu pesona super, ada yang nanya tuh, kalau beli batu pesona super ada buff yang tersendiri nggak? Enggak. Sebenarnya nggak. Cuma bedanya kenapa di batu-batu pesona super. Biasanya kalian lihat nih ya, kayak pengamat bintang 1:7, atau ini deh, pemburu mutasi 1:10% ya. 1:10%. Berarti kan itu kan apa ya, kan biasanya orang semakin kecil rate-nya semakin bagus kan. Jadi kalau rate-nya semakin gede ya tingkat bagusnya juga kurang nah gitu. Jadi ini pemburu mutasi ini kan termasuk kita kategorikan lah jelek lah, kita kategorikan pemburu mutasi satu jelek, itu pemburu mutasi satu jelek dia, makanya nggak dimasukkan di batu pesona super. Nah karena ini batu pesona super, jadi kalian hanya ditaruh yang bagus-bagus, contohnya prismatic 1, diperkuat 1, leprechaun 2, terkutuk ya, pemburu mutasi 2, pemburu mutasi 1 nggak ada. Jadi ini pilihannya, kalau kalian beli batu pesona super pilihannya ini, tapi pilihannya ini kalian bisa didapatkan di batu penyihir. Jadi kalau aku bilang ya, apakah worth it beli ini pakai Robux? Ya enggak worth it ya. Lebih worth it kalau kalian cari sendiri, atau kalian minta aja deh sama aku. Kalian minta gratis kok aku kasih, mau kasih 5, 10 tak kasihin, tak jabanin ya, tak beriin ya, tak ayomin ya, mati kita. Nah itu jadi gini, sama nih aku tanya, ada yang nanya nih, bang jelasin dong bang setiap batu tuh gunanya untuk apa? Oke, sebenarnya ini ada, kalian dapat di sini ada nih, terang gini ya kan, kalian buka toko, ini batu pesona, ini ada indeksnya di sini nih. Nih, jadi aku kasih informasi sedikit ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin yang sudah khatam ya,
ya kasih bantu aku untuk typing lah di komen, untuk ketika misalnya aku ada yang kurang ngejelasinnya boleh lah ditambahin gitu. Tapi aku kasih tahu nih ya, jenis-jenis batu itu ini paling lengkap yang di batu penyihir ini lengkap. Ini semua buff itu ada di sini di batu penyihir, dan semua buff itu belum tentu ada di sini. Oke, kita masuk dulu ke batu, kita jelas satu. Yang pertama itu ada Strangazer 1 ya. Strangazer 1 itu rate-nya itu Strangazer 1 itu apa sih, pemburu malam hari ya? Pengamat bintang ya, Strangazer 1 ya, pengamat bintang ya, Strangazer. Ini pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ngerti deh. Nah, ini aja deh gue jelasin. Kalau Strangazer 1 itu 60% keberuntungan di malam hari. Jadi kan ini ada nih jam waktu nih 4. Jadi ketika udah jam malam, jam 12 malam lewat, itu tuh kan keberuntungan nambah 60%. Terus ketika pagi itu hilang keberuntungannya. Itu Strangazer 1. Worth it nggak bang? Nggak, jangan. Karena waktu di visit itu kencang banget, cepat banget. Lalu ada berkilau. Berkilau ini apa bang? Tingkatkan peluang mendapatkan ikan mengkilap sebesar 10%. Nah, jadi kalian tahu nggak yang pernah aku bilang itu? Ya, aku pakai terkutuk 1 sekarang. Jadi ini baru aku ganti. Karena ada teman-teman yang ngomong, kayaknya terkutuk kalau kamu mau pakai Ghostfin, kalau pakai Ghostfin gak usah pakai Mutation Hunter, pakainya Curset terkutuk. Ya. Nah, jadi aku jelasin dulu ya tadi ya, yang ini mutation chance 95%. Nah, kalau kalian beli berkilau dengan peluang mendapatkan ikan mengkilau sebesar 10%, ini sama kayak, oh bukan, ini berkilau nih. Kemungkinan dapat ikan berkilau itu lebih gede. Tambah bertambah 10%, sekitar 10%. Ya. Jadi kalian lebih gampang dapat yang berkilau nih. Tapi dibilang worth it nggak bang? Kalau berkilau, nggak worth it juga sih, ngapain ya? Nah, lalu berpengalaman. Jadi ini berpengalaman ini untuk XP. Sebenarnya kalau menurut aku nggak penting-penting banget untuk cari XP ya. Karena kalau kalian di sini cepat naik XP, jadi nggak perlu lah. Ini kalau aku bilang satu kalau pengalaman lebih dari penangkapan ikan. Jadi XP kalian tuh lebih cepat, 1,5 kali lebih cepat untuk naik XP-nya itu. Jadi kalau menurut aku worth it nggak worth it, skip aja. Nah, pemburu badai 1, oke, ini masih worth it kalau ini worth it kalau ada tapinya. Kalau kalian beli buff ini, kan ada nih buff ini nih, yang misalnya kalau di mesin apa tuh, mesin pengatur apa itu iklim itu, kalian kesana kalau kalian ada jadi 2 akun nih, satu akun mancing, mau mancing terserah di mana, satu lagi untuk aktifkan itu terus, aktifkan hujan. Jadi dia ini 80% itu hanya ketika hujan, yang tanda petir itu, yang petir badai, nah itu ini baru aktif 80%. Bagus gak bang? Bagus, lebih bagus daripada Leprechaun. Leprechaun itu nanti kita bahas. Pokoknya lebih bagus daripada Leprechaun, pemburu badai. Tapi kalian harus aktif terus itu tuh. Jadi ada tapinya. Kalau dibilang worth it nggak bang? Kalau kalian AFK nggak worth it. Karena kalau kalian AFK, ya namanya siapa yang bangun ya? Semua orang AFK, nggak ada yang bangun di jam segitu. Jadi udah kosong aja itu. Ya itu. Baru prismatik 1 masuk ke di sini. Gunanya apa prismatik ini? Ini nih, kalian tahu ini. Prismatik ini lebih kayak mendapatkan ikan rare ke atas kali ya, kemungkinan lebih gede kali ya, atau ikan yang berkilau atau ikan yang buff ya, ikan yang mutation ya, berkilau atau mutation gitu. Nah itu tuh kalau misalnya gini, kalau misalnya prismatik 10 lemparan lebih sedikit, berarti 10 lemparan lebih sedikit, ini kan 40 lemparan ya untuk aktif ya prismatiknya. Jadi kalau kalian pakai buff itu 10%, 10 kali lebih 10 kali lebih dikit, berarti cuma 30. Ini kan 40 dikurangi 10 jadi 30. Dibilang worth it nggak bang? Sebenarnya worth it kalau kalian sudah punya semuanya. Worth it aja kalau kalian sudah punya, maksudnya kalian sudah punya ini nih, sudah punya ini. Tapi jangan pakai di Ghostfin atau pakai di Angler. Maksudnya kalian udah punya Ghostfin nih, atau ditaruh di Astral gitu. Jadi ada, atau di Ares gitu. Jadi lebih bagus. Nah, jadi tergantung sih. Tapi kalau kalian mau berburu ya mending ikutin kayak aku terkutuk. Nah, ini dia. 10% lebih banyak kesempatan untuk mutasi. 10% lebih banyak untuk pemburu mutasi 1. 10%. Jadi ini yang bakal naik. Jadi ikan mutasi itu lebih mutation chance nih. Aku naik 95 karena aku pakai terkutuk. Nah, kalian tuh kalau
pakai yang tadi, kalian cuma nambah 10 doang. Tambah anggaplah kalian pakai Buber lah ya. Kalian pakai Buber yang Attack itu kan mutasi saja 20%, atau pakai yang Poruk Bed itu 10%. 10% ditambah ya, 10% ditambah ini 10% ya cuma 20%. Nah, jadi kalau menurut aku worth it nggak worth it, nggak usah beli ngebuff untuk nge-enchant untuk cari pemburu mutate 1, nggak worth it sama sekali. Lalu ada terkutuk satu ini worth it kalau kalian punya punya road itu di angka Ghost Fang. Kenapa aku bilang gitu? Karena gini, sekelas Angler Road aja orang masih mau pakai Leprechaun. Untuk apa? Untuk narik lucknya. Kan ini lucknya ada 10 ya. 10 gede tuh lucknya tuh. Makanya aku pakai terkutuk 1. Karena 75% keberuntungan, 75% luck kita tuh bakal minus diganti dengan 75% mutasi, peluang untuk mutasi. Nah, aku pakai ini nih. Aturannya kan aku kemarin bilang sama kalian teman-teman ya, ambil mutasi 2, 30% ya. Tapi setelah aku baca-baca, ini terkutuk ini aja deh gitu. Karena aku juga ngomong sama teman, nyaranin ya terkutuk 1 biar lebih cepat untuk narik ikan rahasia. Lalu Big Hunter, jadi ikan tuh menjadi 10 lebih besar. Jadi ikan, untuk dapatkan ikan yang lebih besar itu lebih besar. Kayak kan normalnya ada ini ikan normal, ada ikan yang gede-gede ya. Nih, ikan yang lebih besar itu contohnya kayak gini nih. Aku kasih contohnya. Nah, ini kan gede-gede nih, ikan biarawan raksasa. Ini yang normalnya. Yang normal itu 192 kg. Yang ini 991,3 kg, hampir 1000 ya. Nah, kalau kalian pakai buff itu, yang didapati yaitu Big Hunter itu, tapi hanya 10%, kecil. 10% lebih besar. Nah, baru ada jadi kecil. Kalau aku bilang worth it nggak usah, nggak worth it. Lalu dibilang ada rel ini sama kayak narik. Ini yang paling nggak worth it menurut aku, hanya 7%. Gila apa? Lebih cepat 7%. Nggak ada buff lain selain narik. Sebenarnya gini, ada satu untuk cara kalian bisa mancing lebih cepat, yaitu pakai auto clicker. Boleh nggak pakai auto clicker? Boleh. Karena kita juga sejauh ini ya, aku tengok-tengok di fandom juga di mana-mana, dari developer juga nggak ada yang bilang udah boleh pakai auto clicker atau kayak mana, nggak ada. Karena kita sendiri itu ini aja ada otomatis ya. Dan tahu nggak sih kalian kalau misalnya di Stingray nih, di Fisherman Island ya, kalau kalian bisa AFK gini doang ya, kalian nggak pakai ini, nggak pakai auto clicker, hanya 10 menit kalian balik lagi ke sini. Misalnya kalian sudah ke Lost Island, 10 menit kalian pakai ini tanpa auto clicker. Jadi kayak sistem itu nggak kita apa-apain ya. Itu kalian balik AFK, itu kalian balik, jadi kayak apa ya namanya tuh ya, kayak disconnect. Pernah nggak sih kalau jam 1 malam aja ya, kalian ke room yang rame, server yang rame, jam 1 malam kalian ke sini nih, banyak orang yang kayak lempar-lempar pancingan, tahu? Banyak lempar-lempar pancingan. Ada nggak contoh itu? Oh, nggak deh. Oh, nggak ada. Agak kalau malam biasanya, karena nih mereka masih aktif semua nih kan, waktu AFK. Nah, itu banyak mereka pancingan karena mereka nggak pakai auto clicker. Makanya aku bilang sama teman-teman, pakailah auto clicker. Pakai auto clicker biar kalian nggak diskoneksi. Pakai auto clicker. Nah, ini saran-saran dari aku ya. Nah, daripada auto clicker, kalau real ini berguna nggak bang? Nggak berguna banget. Lalu ada pemburu, ada demo ya sekarang. Lalu ada pemburu emas, kita lanjut aja guys. Ada pemburu emas, 10% peluang mendapatkan mutasi emas. Mutasi emas itu ya mutasi ya, tapi khusus mutasi itu banyak. Mutasi chance itu banyak, ada yang kataku listrik atau banyak mutasi itu. Ada gak salahku, ada di salah satu YouTuber, gak tahu apa namanya. Dia kasih tahu mutasi, ada jenis mutasi ada berapa aja. Nanti kalau apa nanti aku share deh. Nah, pemburu mutasi emas ini berarti 10% peluang mendapat mutasi emas. Jadi hanya kayak khususnya emas doang. Jadi 10% peluang untuk mendapat mutasi itu hanya di mutasi emas, bukan mutasi yang lain atau. Nah, kalau bilang worth it nggak worth it sama sekali. Ngapain ya, mending ngambil mutasi chance, lebih banyak kan pilihannya. Lalu Leprechaun 1 nggak worth it sama sekali. Ngapain ambil 30% keberuntungan, gila. Nggak usah. Ngapain Leprechaun ini gini deh, untuk apa gitu, maksudnya nggak guna banget.
30% luck tambah 30% luck. Memang oke, tambah 30%, tapi kalau dibandingkan semua ini juga nggak cocok juga, nggak worth it juga ya. Lalu diperkuat satu, mending diperkuat satu ketika kalian pakai di stempang ya, root stempang itu. Mending kalian diperkuat satu, ini udah 20% dekat dengan 30%, tambah lagi 10% gulungan lebih cepat, berarti lebih besar daripada rel 1. Nah, diperkuat satu, mending diperkuat satu. Tapi aku saranin diperkuat satu itu bukan kalian pakai untuk ini nih. Aku emang kemarin pakai diperkuat satu, sempat pakai diperkuat satu, ya rasa-rasa ya. Ternyata nggak worth it. Diperkuat satu itu hanya untuk farming. Kalau kalian mau cari duit, pakai live diperkuat satu. Mainnya di mana bang? Volcano. Mainnya di Volcano. Jangan ikan-ikan berat, ikan-ikan ringan aja. Pakai diperkuat satu, kalian itu hanya sekitar 5 detik, 4 detik nariknya itu. Pakai auto clicker lagi, aduh cepat banget. Satu malam itu kalian bisa berapa kali jual sendiri dia gitu. Kayak gitu tuh. Diperkuat satu. Mainnya di Volcano. Volcano itu kenapa aku bilang ikannya mahal? Kenapa kalian harus farming di Volcano? Oke, stop. Ikannya mahal kalau di Volcano. Terus ringan-ringan, ya. Terus variasi ikannya sedikit. Jadi kemungkinan kalian dapat rare, epic, mitos itu ada, lebih gede dibandingkan kalau kalian misalnya main di Stingray, di Fisherman Island. Nah, itu tuh banyak banget ikan yang kalian tuh hanya dapat ikan-ikan jelek, keseringan. Hanya dapat ikan-ikan bagus tuh hanya sekali-sekali. Sekelas rare aja susah banget. Tapi kalau di Volcano sekelas rare itu gampang. Harganya nggak main-main. Oke. Nah, makanya kenapa aku bilang untuk teman ke teman yang masih mau farming gold itu alangkah lebih baiknya ke Volcano. Ke Volcano. Volcano tuh di mana? Volcano itu di sini. Oh, nggak kelihatan di sini. Kohana. Kan Kohana. Kalau kalian keluar nih, kalian naik boat ke depan-depanan kalau nggak salah aku. Kohana, di belakangnya Kohana Volcano. Nah, kalian mancing lah di situ. Banyak sepi loh, tahu. Itu sepi tahu. Banyak orang nggak ngerti, nggak tahu. Nah, di Volcano. Tapi kalian kalau mau ambil Volcano, pastikan kalian udah bawa batang ini. Jangan batang yang ini kalian bawa. Jangan batang yang kayak gini kalian bawa. Jangan. Batang ini kalian main di Stingray aja, di Fisherman Island. Nah, kalian nanti di lava root dapat di Volcano tuh dapat root lagi gratis nih. Misi doang. Nah, kalian kalau ke Volcano itu minimal tuh ini, Lucky Road. Ya. Lucky Road. Kalau bagus Stempang Road, tapi Stempang Road nggak ada gue di sini ya. Stempang Road, ya. Nah, minimal itu aja. Sama bubersnya ini minimal ini. Midnight atau Crowbite. Ya, kalian cari duit. Untuk cari apa? Cari ini, korup. Biar bisa kalian cari korup, ganti korup, sama ini astral. Kalau udah dapat astral, ya udah langsung aja ke Lost Island. Cari peruntungan aja, curi peruntungan di Lost Island, di patung Sisyphus, siapa tahu dapat ikan rahasia. Karena beberapa orang itu tuh pakai astral root itu bisa mancing ikan rahasia di pulau patung Sisyphus, Lost Island ya. Nah, gitu tuh. Lalu balik lagi ke sini ya. Tadi di mana diperkuat ya. Baru ada pemburu mutasi 2. Nah, ini yang aku pakai kemarin. Ini bagus, pemburu mutasi 2 bagus, tapi kenapa aku nggak ambil ini? Karena aku sudah punya Ghostfin, lucknya udah gede, ya kenapa nggak sih kita hilangannya 75 kurangi 75 kok mark banget. 75 juga masih sebanding sama ini barang ya. 535 dia totalnya ya. Sama kayak pakai angle root tapi dengan mutation chance 75% kayak gitu ya. Makanya aku saranin ini dipakai kalau kalian sudah pakai Ghostfin. Nah, mancing dah kalian ikan-ikan rahasia. Pakai Ghostfin. Sebelum pakai Ghostfin, masih pakai angler, pakai ini aja. Tapi kalau pakai Ghostfin, pindah ke terkutuk satu. Gitu tuh. Nah, ini lebih gampang lah, bukan lebih gampang sih sebenarnya, peruntungan. Tapi maksudnya lebih oke lah kalau kalian mancing ikan-ikan rahasia lah, lebih besar lah presentasi keberhasilannya untuk akun kalian. Karena seperti aku bilang tadi, setiap akun tuh peruntungannya beda-beda. Semakin bagus root kalian, semakin bagus buff kalian, semakin bagus boobers kalian, peruntungan kalian tuh dipersempit. Kemungkinan untung kalian itu dipersempit ya, diperlebar, diperbesar. Jadi untuk yang mempersempit lah pokoknya lebih untung lah kalian kalau intinya itulah. Lalu ada Pri 2 ini Leprechaun.
50% keuntungan. Nah, leprechaun itu kalau kalian pakai astral, ya kalian pakai astral boleh tuh leprechaun tambah jadi 450. Mutation Hunter gimana? Kau pakai Mutation Hunter waktu itu ya, ini namanya akun pertama ya, jadi aku semua coba-coba, dan sekarang kan aku nggak pakai astral, nanti deh aku buff lagi, aku cari yang bagus untuk astral. Nah itu tuh, nah ini Mutation Hunter emang cocok di Angular Road, ini Cursed ya terkutuk 1. Nah itu tuh, nah itu aja untuk sekedar untuk apa sih Enchant Stone. Jadi kalau dibilang masih tanya nih, worth it nggak beli batu pesona super? Nggak worth it. Jangan kan batu ini aja kalian beli nggak worth it ya. Jadi untuk teman-teman nanti join aja ke grup ya. Ntar aku kalau untuk yang baru-baru aja ya, yang baru-baru yang pengen, maksudnya kayak awal-awal tuh kayak boring banget gak sih? Boring. Kita tuh kan euforia itu dia dapat ikan bagus, ikan besar, ikan langka, ikan nggak semua orang punya, itu euforia kita, senangnya di situ. Nah untuk teman-teman untuk cepat ke level itu boleh, ntar aku bantu-bantu, ntar aku kasih ikan, tapi yang nggak banyak. Sama ini nih batu penyihir, ntar aku kasih, itu aja ya. Nah lalu kita kemana? Kita sekarang mau review Ares Road. Nah masih ada juga yang nanya tuh, bang kalau beli Ares Road apakah worth it? Di saat ini beli Ares Road itu worth it nggak? Kalau dibilang, nih kita bedah sama-sama ya, kita bedah sama-sama. Ya menurut kalian, menurut saya, menurut kalian, menurut gua, anjay. Kita ke Ares Road itu ada di Tropical, ya, ada di Tropical Grove ya. Jadi kalau bilang worth it nggak bang, katanya, yaudah kita bongkar sama-sama. Aku bela-belain kumpul 4,38 M ini untuk ini doang, untuk review itu doang ya. Sama ini nih bang, kenapa sih nggak dapat ikan krakennya gini-gini? Ya bilang peruntungan ya. Aku juga sih sebenarnya, aku kemarin itu masih gini nih, kemarin tuh aku sempat mau buat skenario itu. Aku di patung Sisyphus terus. Jadi biarkan ini terjual sendiri, ini ikan terjual sendiri, dan kita nggak usah keluar, jadi tak mancing. Tapi masalahnya aku disconnect terus. Disconnect kenapa bang? Bukan masalah sistem dari developer, enggak. Kalau kalian pakai ini doang kan masalah dari developer ya, semua kayak gitu pasti. Tapi aku tuh karena jaringan wifi itu jelek pada saat ini masih jelek. Nah itu makanya aku menyesalkan banget, kayak maksudnya aku lagi semangatnya buat konten malah jelek gitu, malah jelek jaringan wifi. Sebentar, kita pakai dulu biar kita nggak mati. Nah ada yang nanya nih bang, kenapa bang napasmu banyak banget di apa ya? Karena pakai ini alat selam itu 75.000 harganya. Nah ini oke, kita review Ares Road. Ares Road ini bagus nggak sih, worth it nggak sih kalau untuk menangkap ikan rahasia? Saat itu mungkin worth it ya. Salah satu yang buat, ya aku kasih informasi lagi sama kalian ya, dan ini aku rasa lebih kayaknya akurat juga. Kenapa ya? Jadi gini, ikan ini itu tuh ditambah-tambah guys. Kayak contohnya ya, di ini Pulau Nelayan ya, Fisherman Island yang dulunya apa, patung apa Stingray itu tuh dulu nggak cuma 15, sekarang 25 tau, 15 ya atau 20 ya, pokoknya sekarang 25. Nambah banyak banget ya, banyak banget nambahnya. Jadi kayak lebih sulit untuk ke arah sini ya, lebih sulit. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kita kembali ke Gunung Berapi Kohana. Gunung Berapi Kohana itu kan dikit ya. Ini air udah rare, ini biasa, ini yang udah oke-nya, ini epic, ini legendary, ini mitos. Dapatkan mitosnya itu gampang tau. Aku AFK saja mendapat mitos. AFK aja sejam dapat mitos. Ya, tandanya apa? Karena ikannya dikit, indeks ikannya itu dikit. Nah, jadi kalau bilang, ada yang bilang scamming macam apa lagi ini? Sebenarnya bukan scamming bang, aku bukan mau scamming. Ini informasi dari aku, pengalaman aku share lah di sini ya. Jadi itu tuh banyak yang bilang ya, kalau misalnya semakin update, semakin nambah ikan rahasia tuh bakal sulit banget. Jadi untuk kalian yang para apa ya,
para apa, veteran-veteran ya, yang ikannya banyak banget, ikan rahasianya. Ada aku tengok di TikTok tuh ikan rahasia yang banyak banget, gila apa ya. Itu tuh ya bersyukur pada saat itu uh, ikannya indeks prestasi, indeks kemungkinannya itu lebih besar pada saat kalian gitu. Oke, langsung aja kita biar nggak lama-lama banget ya. Kita beli Ares Root ya. Kita review sama-sama. Oke, ini dia. 1, 2, boom, aja. Rogi ya. 1,38 M, dia harganya 3 M ya. Nih, Ares Root ya. Aku bilang kemarin itu di angka berapa ya? 400 ya. 455 ya. Kemarin itu Ares ini 390. Kalau kalian tahu ya. Sekarang itu 455. Nah, nggak ngerti aku nih. Aku tengok di Google video-video foto-foto lama. Ares ini cuma 390. Tapi nggak tahu jadi 455. Sekarang kita mau review. Worth it nggak bang? Ares 455. Oke. Kita skip dulu. Kita balik ke Astral. Kita bandingin ke Astral. Jangan bandingin ke ini. Angle Root. Karena jauh pasti. Kita bandingin ke Astral. Lucknya ya. Luck ini kalian pakai Leprechaun 2 ya. Ini harga 1 M ya. Kalian pakai Leprechaun 2. Itu tuh udah beda 5% doang sama Ares. Ya. Beda 5% doang sama Ares. Ini kalau kalian pakai Leprechaun 2 Ares masih di bawah Angler. Ya. Bawah Angler dari speed, dari W gitu. Jadi kalau worth it nggak? Ya nggak worth it kalau menurut aku. Ya. Kita lihat lucknya ini 455. 400 masih bisa dipalai-palai dengan Leprechaun. Speednya 56. Ini 43 ya. 56 43. Ini bisa kalian palai pakai auto clicker ya. Jadi hanya beda 2 detik 2 detikan lah paling dibandingkan Ares sama Astral. Jadi kalian pakai auto clicker juga udah oke pakai Astral ya. Terus weight 400 sama 360 ini beda 50 hanya beda 50 kg. Hanya beda 50 kg sama kayak nih Damascus Root 400. Kalau aku bilang worth it nggak bang? Iya nggak worth. Nah, worth it banget gitu, nggak oke banget ya. Maksudnya kalian tuh nge-spend 2 M untuk nambah Ares yang sebenarnya bisa kalian pakai Enchant tuh. Jadi kalau bilang rugi nggak bang? Kalau untuk sekedar koleksi, ya nggak rugi. Kayak aku nih mungkin aku koleksi nanti. Tapi kalau dibilang rugi nggak? Bilang rugi ya nggak rugi banget bagi orang yang tepat. Tapi kalau untuk kalian yang maksudnya ngumpulin gold, mending gini. Tadi kan aku bilang nih, kalian pakai Astral, Freckles Island, patung Sisyphus. Kalian dalam keadaan sudah bubar sini ya, Corrupted ya, berarti dari Volcano. Kalian pakai Astral, pakai bubar Corrupted, kalian mancing, udah 5 hari sekalian cari peruntungan, beli Angler. Kalau kalian beli Ares, ya sama aja sih dua-dua ini bareng. Dua-dua Ares maksudnya masih bisa dipala-palain, masih dipalain 2M kalian rugi. Aturan 2M itu bisa nambah beli Angler Road 6M tambah 2M udah bisa iya 3M ya 3M udah bisa 5M tambah apa? Kalian 5M punya nih tambah 3M lagi udah bisa beli Angler Road gitu. Jadi kalau bilang worth it nggak worth it kalau menurut aku. Mending beli Angler Road. Tapi kalau kalian sudah punya Angler Road, ya bisa beli Ares. Tapi sebelum beli Ares, beli Boopers dulu. Ini fokus ke sini juga nih. Nih, Etherbait. Ya. Aduh, mancing sendiri dia. Nih, Etherbait. Itu aja. Jadi itu aja reviewnya. Kalau dibilang worth it nggak worth it sama sekali. Ya. Jadi itu aja video kita hari ini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk berkunjung dan masuk ke dalam grup kita, di mana nanti grup itu bakal jadi VIP. Karena nextnya coming soon, kita tuh bakal cari buat giveaway di grup itu. Untuk anggota-anggota grup kita bakal giveaway setiap minggu. Ya, jadi kalau misalnya satu minggu tuh 7 kali. Aku buat video itu 7. Ya, ada yang komen, kan aku bilang kan persyaratannya itu 3 orang. 3 orang first comment dia, kita nggak usah hitung yang nggak dalam grup, yang dalam grup aja. First comment dia 3 kali first comment dalam seminggu, dia berhak mendapatkan GoPay. Tapi bukan
bukan robok ya, kita bukan kasih robok, tapi kita pilih GoPay untuk itu, untuk ongkos gojeknya, untuk makannya ya kita kasih 500-400 ribu lah, lumayan lah buat misalnya kalau anak sekolah atau teman-teman pekerja ya lumayan kalian nongkrong beli kopi ya. Dan itu tiap minggu kita adakan kalau sudah 2000 subscriber nanti. Nah jadi nanti kalau 2000 subscriber itu grup kita tutup, jadi nggak ada yang bisa masuk, hanya khusus kita kita aja. Untuk next yang mau masuk, yang mau bergabung untuk berinteraksi, kita buka ini buka Discord. Kita buat Discord, kita ngobrol di situ. Kalau mau Zoom sambil lucu-lucuan dan bisa kalian kenal-kenalan ya satu sama lain. Misalnya ada dari Timur, ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, Kalimantan, bisa semua ngobrol ya. Jadi kita buat game ini menjadi game silaturahmi yang sangat-sangat mencengangkan. Oke, itu aja. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih nonton. Salam dari siapa ya?